mereka ini nih tuntutannya hanya ingin ketemu sama IOM, tetapi IOM di sini tidak mau menemui. Mereka berpegang kuat pada SOP, katanya SOP-nya kalau lagi ada demo mereka tidak boleh menemui. Saya nggak tahu SOP dari mana, mungkin SOP-nya dari IOM Jakarta kok dari ini. Nah, mereka ini tahu nggak? Mereka sekarang masih lagi, ini sudah 3 hari ketiga mereka demo. Ini karena apa? Mereka itu tidak akan berhenti demo kalau IOM tidak menampakkan batang hidungnya. Ini kepala kata nggak ada, ini kan. Temuin lah dari pagar situ kan tidak mesti sakit toh. Dari pagar ini ngomong lah, ini ada ini. Dari sini ya, semua media, kita, orang lain ya, imigrasi, semua ikut Zoom meeting dari sini. Lihat, kita semua lihat siapa ada di sana, omong siapa, omong apa. Ya, ini kita itu omong betul, mereka betul. Ini 1 jam lagi. Hasilnya bagaimana? Kalian diminta untuk apa? Kalau mereka berjawab kita, ya oke, kita berhenti. Tapi kita tahu mereka tidak jawab, tidak ada jawab, karena mereka mau simpan kita di sini. Manfaat. Ini kalau kita di sini, mereka ada kerja, mereka ada kantor. Mereka apakah kalian tidak bisa menunggu ketika habis Zoom meeting, kemudian nanti hasilnya apa? Hasilnya ini kita mau proses, ya. Tapi mereka tidak ada jawab. Ibu, masalah saya yang ini, waktu semua orang kalau tinggal di community house mereka masuk di dalam proses. Di Kupang tidak ada community house, semuanya temporary house. Semua. Kalau temporary house, sana ada kantor rasmi dari IOM, sana ada dari kantor dari UNHCR. Itu semua kita tahu. Kalau tidak ada community house, berarti tidak ada proses. Itu sudah berapa tahun kita minta pindah kita ke kota lain. Kita masuk di dalam proses, kita tinggal di community house. Permintaan ini sudah disampaikan ke pihak IOM belum? Sudah berapa kali mereka bilang bukan ini community house, tapi tidak community house, ini temporary house, beda. Community house itu adanya di mana? Semua kota lain ada, tapi di sini tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa, ini bukan kantor rasmi dari IOM, tidak ada kantor dari UNHCR. Kita tidak ada di dalam proses. Baik, Kubra. Yang terakhir bahwa pihak IOM melalui Rudenim, melalui Pak Heksa mengatakan kepada saya bahwa sudah berkoordinasi dengan pihak IOM dan hasilnya hari Jumat ini mereka mengadakan meeting Zoom dan setelah itu mereka akan menemui kalian. Bagaimana? Apakah kalian tidak bisa menunggu atau malah kalian tidak percaya lagi? Karena mereka janji meeting ini ada dari IOM dan UNHCR, tapi kita tahu hanya IOM, tidak ada UNHCR, berarti kita tidak percaya. Kemarin sudah kirim link Zoom ya, topiknya ini begitu ya. Saya link Zoom itu apakah kalian juga ada Zoom, ikut? Ini topik ini sudah tulis IOM Kupang dan refugees in Kupang City. Bukan UNHCR. Ibu Nancy sudah kirim. Apa? Artinya menurutmu apa? Kalau tidak ada UNHCR? Ibu Kubra Hasani jawab. Berarti tidak ada UNHCR seperti yang dulu. Mereka omong-omong keras, omong kosong, tidak ada hasil. Oke, tapi paling tidak Kubra bisa menunggu hasilnya itu sampai jam berapa ya? Mulai itu jam 11. Sampai jam berapa? Ada di situ tulis? Mungkin jam 1. Baik, dan Kubra dan teman-teman akan di sini sampai jam berapa? 1 selesai itu ya, atau? Kita mau ikut Zoom. Kalau dapat hasil, kita berhenti demo. Kalau tidak hasil, kita ikut.
Oke. Beta ikut. Yang lain- Ikut dari sini, ikut dari sini. Jadi tetap menunggu di sini sampai ada hasil dari meeting Zoom, ya. Informasi yang beredar yang saya dapat bahwa mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menemui pihak pengungsi kalau sedang melakukan aksi demo. Jadi mereka minta agar pengungsinya itu kembali ke tempat, baru mereka akan menemui itu. Bagaimana menurut Kubra? Kita seperti kemarin kita bilang oke, kalau ketemu dari Yona Caat dengan IOM dengan mediasi, mereka semua dengar kita punya Keluhan, keluhan, kebutuhan. dengan dengar dia punya respon. Ya. Begitu kita mau, tapi kalau seperti dulu hanya IOM tidak kasih izin mediasi, tidak ada Yona Caat, begitu tidak ada hasil. Baik, kalau Waktu IOM tidak respon ke mediasi, pasti yakin mereka tidak respon kita juga. 2 tahun yang lalu waktu kita demo seperti ini, mereka janji ada meeting, waktu itu tidak kuat. Mereka bilang nanti masuk di tempat kita dengan semuanya datang, mediasi datang. Tapi waktu meeting itu semuanya tidak kasih izin mediasi. Hanya migran dari orang imigrasi dan IOM. Waktu itu juga semua omong kosong, omong keras, bilang tunggu-tunggu, itu bukan juga urus IOM, itu bukan urusan kita, bisa di dalam proses, bisa dapat negara ketiga. Kita semua bilang oke, kalau itu bukan urusan kamu, pindah. Kita di semua kota ada community house. Kita tidak mau tinggal di temporary house. baik, itu yang nanti akan disampaikan ke IOM. Ya, dulu Ya. 2 tahun Dulu, yang sudah. lalu ya Oke. kita minta begitu, tapi sampai sekarang tidak ada hasil. Oke, Selalu mereka bilang ini tidak ada beda community house dengan temporary house. padahal ada bedanya. Ada Kalau beda. temporary tidak akan bisa diproses. Ya. Kalau community baru bisa diproses. Ya, ya. Kubra, tentang aksi demo ini. Tadi saya lihat video yang beredar tentang sikap-sikap aparat yang seperti mengintimidasi, kemudian seperti menekan Kubra. Pertanyaannya Kubra, aksi demo ini apakah Kubra mereka sudah memberitahukan kepada pihak berwajib atau belum? Belum, tapi Kubra baru tahu aturannya. Ya. Nanti akan memberitahukan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena saya tahu mereka juga tidak setuju. Oke, baik. Berarti Kubra tetap akan melakukan aksi ini ya. Ada hal lain Kubra yang ingin disampaikan? Hanya saya minta bantu dari semua orang, dengar kita punya suara. Kita tidak mau buat masalah, tidak suka repot-repot orang, tapi ini hanya pilihan kita. Kalau orang di atas kita, mohon tidak mengacam kita. Kita tidak di bawah, kita tidak ada kuat. Ini hanya pilihan kita. Mohon tidak mengacam kita. Oke. Baik Kubra, kakak ada mau omong pakai bahasa Farsi ya? Farsi? Farsi? سالی که ما اینجا هستیم هر روز که مثلا میگذرن واقعا ما احساس خیلی بد داریم. بچه هامون داره بزرگتر هیچی آینده نداریم. الان ما خود مثلا کاملا سمده بس خواهیم اینجی فقط به خاطر اولاد خودیم که هیچی هر مشکل داریم آیم فقط میتینگ های برای از ما میذارن که منفعت چی ولی خود چی باشن. به این وضعیت از ما الان نگاه ما چند روز هم جواب که نگرفتیم هیچی بده دیگه چیزا میتینگ هایی که هستن ولی برای از این مثلا شلوزندیم خودمونش که یک میتینگ گذاشتن حتی دمو لینک شده ما را این نگده تا حالا دیگه چیزا همیشه لینک را این کرد که مثلا ما مدد داشتیم مقصد از ما آیم خیلی استفاده کرد حتی مدرکم میرم اگه جایش برسه مدرکشم نشان میدیم
Oke, baik. Kubra, satu lagi. Selama Kubra di sini sekitar 6 tahun ya, Ya. apakah ada dari pihak Departemen Hukum dan HAM atau imigrasi atau ILM memberikan dampingan psikolog? Orang datang untuk kayak center psikolog, ada psikolog Ya, untuk ya. ada sering? Beberapa bulan lalu kita ada masalah di dalam keluarga, Ya. sampai kita mau cerai. Ya, Waktu itu semua tahu kita ada masalah mental, Ya. perlu psikolog, ya, perlu konseling. ya. Iom juga janji, suami saya sudah berapa tahun susah tidur karena dia dibawa stres. Semua orang dari imigrasi, dari Iom tahu masalah kita. Tapi di dalam 1 bulan atau 2 bulan baru 1 kali psikolog telepon bilang hari ini ada waktu saya datang. Atau buat masalah dia tidak respon. 3 bulan yang lalu kita harus periksa di rumah sakit, sudah 3 bulan lebih. Belum jawab dari IOM, belum kasih rujukan. Itu mungkin semua tahu kita karena senang-senang di rumah tidak ada kerja, kita tidak ada masalah. Tapi waktu kita di bawah tangan orang yang lain, pasti kita ada masalah. Kalau mau ke rumah sakit tidak bisa, tidak bantu. Kalau perlu psikolog tidak bantu. Kalau perlu tambahan uang seperti itu bulan lalu. Bulan lalu kita punya rumah di itu Bedaya rusak, banyak barang kita rusak, Iom tidak bantu. Itu semua Mental. ya buat masalah mental, ya. hancur hati kita. Kita minta bantu kalau kita bebas tambah kerja, cari yang pilihan lain, tapi kita tidak bebas. Dengan ada banyak orang ada masalah, hanya mohon dari kakak, lihat satu laki-laki di Kopangi namanya Hussein, dia ada masalah banyak, dia tidak bisa omong, tapi sudah 1 tahun lebih Iom tidak bantu dia. Itu bukan hanya masalah saya minta dari Iom, dari imigrasi, dari mediasi, bantu semua migran masalah buat dapat solusi buat semua. Kakak lihat sendiri Hussein tunjuk semua kondisi migran. Oke. Kubra, berarti pendampingan psikolog itu akan datang ketika ada masalah baru datang ya, tapi Ya. tidak rutin ketika Tidak tiap rutin. bulan datang, tidak ya. rutin. Kalau Itu- ada persoalan baru psikolognya Kalau datang. masalah, Ya. kalau berkelahi, kalau Baru datang. argumen baru datang. Itu harus datang rutin, tapi Ya. tidak datang. Kalau menurut Kubra harusnya datang rutin atau Ya harus berkali-kali saya minta dari dia, bilang mohon datang rutin baru bisa dapat hasil. Tapi yang kali terakhir kita ketemu itu lebih dari 1 bulan lalu. I want to talk about my problems, our problems that we had, and also we have too much problems. For example, we are living here as a human. We as a refugee, we must have facilities. We don't have facilities as another cities. For example, here is not community house. Oke. For example, we 4% we are live in one room, and the IM rules is that 2% is living in one room. No, there is not. There is many families that 4% they live in one small room. Besides that, in the condition of in the hotel, there is like a dark. We don't have feeling well because many people has mental problem. Oke. Most of the people as like this. Some of them they're afraid to share their problems because they're afraid. I am just give the medicine for relax them. What's your name? Farzana. Farzana. Farzana, now you are pregnant. Yeah, How month?
8 months. 8 months, and then 8 months you have the facility, help facility. No, I don't have any health facility. Enough facilities. Enough. But you go to hospital. Yeah, I go to hospital. Just The money. IM support. The money you have money. No, IM, this is the duty of IOM, medical IOM, support the pregnant woman. Yes. Just go to hospital for check. And then makanan tambahan, Kubra, makanan tambahan itu apa namanya? Apakah ada dapat? They give us to addition facility for pregnant woman. Okay. For example, now the IM give me as another person the money. For example, 1,200, but that is very too much less. We cannot prepare everything. I cannot prepare the milk, food, suitable food for myself. Itu di dalamnya apakah uang itu bisa untuk membeli susu dan makanan tambahan? Tidak. Tidak bisa. Berapa banyak yang dikasih Itu per bulan. untuk orang hamil? Kalau orang hamil tidak hamil, semua orang dewasa harganya per bulan sama. Berapa banyak? Itu per bulan 1.250.000. Tidak ada tambahan untuk Tidak ibu ada, hamil. tidak. 1.250.000 itu untuk apa saja? Itu Makan, hanya kesehatan. semua, untuk semua. Kalau mau pakaian, makanan, minuman, beli air minum, bayar uang listrik. Kalau kadang-kadang juga harus bayar buat kesehatan, karena kalau ada minta rujukan buat rumah sakit, mereka kasih terlalu mahal. Kita harus bayar sendiri, khusus buat anak. Kalau anak-anak sakit, kalau tunggu buat rujukan dari IOM itu mungkin sampai 1 bulan. Tapi kita hari itu harus mereka periksa. Kita masuk ke dokter umum berarti ya, bayar sendiri. Apakah itu nanti diganti uangnya? Tidak ada diganti. Oke, kalau anak-anak dikasih berapa sama IOM? 500 saja. 500. Umur berapa sampai berapa? Itu dari 0 sampai berapa tahun, 20 ke tahun ke atas. Kalau sudah nikah baru Ya, kalau ada orang tua, hanya orang tua dapat uangnya cukup lengkap. Tapi kalau anak-anak itu kalau di atas 20 tahun juga tetap 500. Oke, seperti itu. Hasan, Farzona, mungkin apa harapannya untuk IOM terkait dengan ibu hamil? Itu IOM harusnya buat seperti apa? خیلی چندین دفعه مثلا ما به آقای ام مراجعه کردیم بخاطر که واقعا خوبی نرسید. حتی در دکتر گفتم در مثلا هر کدومش گفتم مثلا گفته که مثلا ما نمیتونیم پول اضافه کنیم. خب شرایطی گذشت بعد دیگه خواسته چیه؟ آره دیگه زندگی نرمال. مثلا ما در شرایط هستم خیلی استرس دارم ولی مثلا استرسای خودم که مثلا با همین گروه چیزی که در میان گذاشتم همهش میگه نرماله. بعد هیچ کمک به ما نکرده. Apa kebutuhan ibu hamil? Ya, dia bilang selama 8 bulan dia hamil, dia lewat banyak masalah. Dia juga masih ada masalah. Hanya harapan dia dari IOM dengan semua bisa bantu mereka minta hidup normal. Dengan dia selama itu hamil, dia rasa stres, masih ada banyak stres karena dia takut nanti anak-anak lahir tambah lagi, masalahnya tambah, dia tidak bisa urus, minta bantu berkali-kali dari IOM tidak respon, hanya bilang tidak bisa di dalam aturan IOM hanya begitu, tidak bisa tambahan, tidak bisa bantu lagi. Dia minta hidup normal, pindah ke kota lain,
masuk di dalam proses, nanti kita mulai hidup normal, bisa urus sendiri, berarti kita hilang stres. Baik. الان هم که مثلا ما هست چیز هستم دیگه خیلی از فامیلا بوده که مثلا 4 نفر حتی 5 نفر در یک اتاق مثلا با خیلی سختی گذروندن. IM هیچ توجهی از ما نگیرن. وقتی مثلا مشکلات از اینا را که الان زیاد میبینم واقعا ما خیلی استرس میگیره به خاطر روزو صدها ها دفعه نانسی هرمن استفانیزیا مثلا با خواهش که رو مثلا جیب تو مشکل از من مثلا خیلی چیز هستن به شرایط الان که استرس چیزم بیرو ما نمیخوام مثلا مشکلات ها از ما تجربه کنم ولی همه چیز دنیا همه جا گیر مربوطه تو نمیشه تو 4 نفر وقتی ما 4 نفر در اتاق کوچیک واقعا ما چجوری مثلا با اونجا کنیم اصلا اتاق رو بیسای که اصلا استاندار نیست برای 4 نفر. الان ما بچه هامون تخت ندارن به خاطر از اینکه مثلا جا نداریم تخت نمیگیریم مثلا همین روی زمین میخوام بکنم اسمی تخت بچه دیگه باید کجا بخوام. Dia bilang karena sudah berkali-kali dia lihat di keluarga yang lain, mereka 4 orang, 5 orang tinggal di dalam satu kamar, mereka semua repot, tidak bisa tinggal santai. Mereka juga nanti berapa 2 bulan yang nanti mereka bisa 4 orang, tidak itu kamarnya tidak cukup. Mereka tidak bisa taruh kasur buat anak-anak. Sekarang suaminya tidur di lantai karena kalau kasih kasur juga tidak ada tempat buat taruh kasur. Dan kalau kitchen itu tidak standar, kamarnya tidak standar karena hanya ukurannya itu mungkin 3x3. Hanya begitu, itu tidak cukup buat 4 orang, tidak cukup buat tinggalan, tidak ada dapur. Hanya yang satu kamar mandi kecil. Dengan dia bilang berkali-kali minta dari IOM, minta tolong dari semuanya. Mereka tidak tanggung jawab, omong keras itu bukan urusan mereka. Kalau mau tambah rumah harus dia tambah anak. Tapi kita insan, bukan seperti binatang. Dia bilang kalau mau rumah harus anak-anak 3, berarti semuanya 5 orang bisa dapat kamar. Sekarang anak berapa? Yang dia hamil ini anak 2. Anak 2. Yang pertama? Dia. Oh, oke. Kalau 4 Kubra? tahun lebih. Kalau Kubra anak berapa? 2. 2 juga ya. Paling kecil usia berapa? 3 Kubra? tahun lebih. Dapat 1 kamar ya? Ya, 1 kamar. Itu aturan mereka. Kalau minta kamar lebih harus tambah anak. Harus 3 anak. Tidak seperti demo. Kita turun. Kemarin Pak Polisi minta pagi Pak Polisi minta dari kita turun kertas, jangan pegang kertas. Ini seperti demo. Kita turun, kita kumpul semua di dalam itu apa kantong. Ini sekarang tidak ada kertas, tidak pegang kertas. Duduk saja. Ini duduk saja, tidak ada hak duduk di sini. Ini jalan umum, kita mau duduk. Kita mau duduk di sini saja. Baik. Tidak pegang kertas. Ali Reza Kandari, suami iya. Ali, mungkin kan itu terkait tadi yang Pak Heksa bilang bahwa karena belum ada izin atau pemberitahuan. Kita kalau bisa Anda datang sama kita itu di kantor polisi minta izin demo. Ini lihat Anda mereka kasih itu tidak kasih. Anda bantu kita. Baik. Besok akan ada lagi? Besok ini hari Senin ya. Oke, baik. Kalau Jadi hari mungkin ini hari bisa- Senin, jadi mungkin hari Senin bisa mengajukan izin Kita sehingga semoga dapat solusi dari Messi. Tapi karena sudah berkali-kali coba tidak ada hasil, kita yakin hari Senin harus dilanjut. Tapi kita juga coba buat izin. ya. Semoga polisi juga bantu rasa kita
masalah kita bantu buat ini. Oke. Baik. Polisi sama si imigrasi. Espangbol Noe ini kecil, enggak muncul hidung belangnya itu. Coba. Iya, gitu aja. Pak Heksa. Halo Pak Heksa. Peran Rudenim dalam persoalan imigrasi ini bagaimana? Imigran. Peran Rudenim dalam penanganan pengungsi kita ini sesuai Perpres 125 2016 kita ini hanya bertugas di pengawasan administrasi ya. Nah, sedangkan kalau terkait dengan hal penempatan penyediaan tempat atau penyediaan tempat daripada pengungsi adalah tugas kepada Pemda setempat. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden 125 2016. Nah, kalau terkait dengan kebutuhan hidup mereka adalah organisasi PB yang itu IOM. Nah, kalau terkait dengan surat menyurat seperti surat status pengungsi, kemudian tentang restatement itu penempatan ke negara ketiga, itu menjadi tugas tanggung jawab daripada UNHCR. Nah, kalau terkait dengan Kamtib, keamanan ketertiban yang ditimbulkan mereka yang di Indonesia ini, katakan di Kupang, itu menjadi tugas domainnya daripada kepolisian dan Kesbangpol. Jadi imigrasi tidak lagi berwenang atau bertugas atau bertanggung jawab tentang Kamtib, keamanan ketertiban mereka berada di Indonesia ini. Pak Heksa, tadi saya mendengar informasi ini hanya mau ngecek aja, apakah benar bahwa ketika di suatu daerah khususnya di Kota Kupang tidak ada yang bernama Kubra tadi apa? Community House ya? Apakah benar di Kupang ini tidak ada community house? Karena menurut Kubra bahwa perbedaan antara community house dan temporary house itu ada perbedaan. Ketika hanya temporary house berarti mereka tidak bisa diproses untuk ke negara ketiga, tapi sebaliknya ketika ada community house maka mereka bisa diproses. Nah, pertanyaannya, apakah di Kupang ini ada community house? Silakan. Ya, Kakak Melsi. Ya, baik. Jadi di Kupang ini bukan community house ya, ini shelter atau tempat penampungan sementara. Kalau teknisnya apakah di shelter yang diproses lebih cepat atau community house yang diproses lebih cepat, itu adalah kewenangan IOM. Kami juga tidak bisa tahu sejauh mana teknisnya IOM untuk bisa memindahkan mungkin yang pengungsi di sini ke daerah dan lain. Itu teknis yang memang kalau di Kupang hanya shelter, tempat penampungan berarti memang bukan ada community house ya. Pasar, Pekanbaru, dan di sini memang hanya shelter. Jadi kalau teknis bagaimana itu tanggung jawab IOM ya. House atau shelter itu tanggung jawab ya. Kakak Melsi, berarti adanya hanya di mana? Makassar sama community house-nya tuh adanya di mana? Makassar sama Pekanbaru. Oke, baik. Ini Pak Heksa, apa harapannya Pak Heksa terhadap para pengungsi ini ketika dalam melakukan aksinya? Apa harapan Pak Heksa? Aksi demo? Iya. Oke. Harapan saya pertama, teman-teman pengungsi bisa melakukan demonya dengan tertib, tanpa anarkis untuk menyampaikan aspirasi. Nah, dan yang terpenting adalah harapan saya besok ke depan ini teman-teman pengungsi ini kalau mau demo harus ada izin dari kepolisian. Pak Heksa, izin atau pemberitahuan untuk ke polisi? Izin atau pemberitahuan? Ya, pemberitahuan juga izin itu sama lah. Pemberitahuan izin itu sama kan, cuman beda. Kalau izin kan berarti harus diizin dulu baru dikasih. Kalau pemberitahuan hanya diberitahu. Itu benar izin atau pemberitahuan? Ya, izin. Karena begini loh. Ini saya sudah koordinasi dengan teman saya Karudin di Makassar ya. Ini jujur aja. Kalau di Makassar itu kepala Rudenimnya kan Pak Alimuddin, kawan saya juga. Itu beliau kemarin saya share masalah ini di sini, beliau langsung kasih saran saya, Pak Heksa, itu ada izin nggak dari kepolisian? Berarti izin ya, kalau hasilnya juga. Betul, kalau nggak ada izin dari kepolisian, tangkap saja, diisolasi. Kalau nggak,
sampaikan ke polisi biar tangkap sama polisi. Itu kalau nggak ada izin. Jangankan pengungsi ya, sedangkan orang asing yang sah aja, maksud saya yang punya visa, punya paspor, bukan pengungsi, itu kalau melakukan demo harus ada izin. Kalau nggak ada izin bisa ditangkap gitu loh. Jangankan orang asing sekarang ya, orang Indonesia saja, kita WNI aja kumpul-kumpul mau demo harus ada izin dari Pak Kepolisian. Nanti bisa diwawancara Pak Polisi itu ya. Kalau nggak ada bisa ditindak tegas kan begitu. Nah di sini saya mau tindak tegas begitu, saya masih punya human interest, rasa kemanusiaan. Kalau saya tidak tegas betul nanti jangan-jangan mereka malah berbalik ke kita, demonya ke Rudenim. Sementara ini permasalahan ya, boleh diketahui masyarakat se-Indonesia Sabang sampai Merauke bahwa mereka ini nih tuntutannya hanya ingin ketemu sama IOM, tetapi IOM di sini tidak mau menemui. Mereka berpegang kuat pada SOP, katanya SOP-nya kalau lagi ada demo mereka tidak boleh menemui. Ya, saya nggak tahu SOP dari mana, mungkin SOP-nya dari IOM Jakarta kok dari ini. Nah, mereka ini tahu nggak? Mereka sekarang masih lagi, ini sudah 3 hari ketiga mereka demo. Ini karena apa? Mereka itu tidak akan berhenti demo kalau IOM tidak menampakkan batang hidungnya. Ini kepala IOM-nya sembunyi lah, nggak ada ini kan. Temuin lah dari pagar situ kan tidak mesti sakit tau. Dari pagar ini ngomong lah, ini ada ini. Nanti biar mereka ngomong, ditemui dia senang. Nah, harapan mereka itu, ya. Dan harapan mereka itu. Jadi saya serba repot ya sebagai imigrasi ini. Saya nggak datang ke sini nanti dipikirnya saya nggak perhatian sama teman-teman pengungsi ataupun IOM. Kita ini jadi sifatnya kalau imigrasi, saya Rudy ini hanya mediator dari menyelesaikan, kalau bisa bahasa halusnya mendamaikan atau apa gitu loh. Ya, jadi sebenarnya bukan domain kami ini. Polisi apa demo-demo itu domainnya Pak Polisi sama Pak Kesbangpol, tapi alhamdulillah Pak Polisi muncul, Kesbangpol nggak muncul, IOM nggak muncul. Artinya yang punya masalah dia, kita yang repot-repot. Malah teman saya banyak Karudenim Pekanbaru, Karudenim Medan dan Makassar bilang, Pak Eksa nggak usah repot-repot karena ini tugas bukan domain kita gitu. Tapi ya sudahlah, kita kita cukup perhatian, kita punya human interest untuk teman-teman pengungsi, mudah-mudahan segera bisa teratasi lah. Artinya gini, IOM kemarin saya sudah koordinasikan sama IOM. Sebentar Pak, tadi kan Pak Eksa sebentar. Sama mereka, gitu. Pak Eksa tadi kan Pak Eksa bilang Rudenim bisa melakukan koordinasi dengan IOM. Sejauh ini gimana koordinasinya? Begini, kita sudah koordinasi dengan IOM. Dalam hal ini saya langsung komunikasi dengan Bu Asri selaku Kepala IOM Kupang. Nah, beliau menyampaikan ke kita bahwa SOP-nya IOM kita tidak bisa ikut campur ya, itu ranahnya si IOM ya. Artinya kita juga tidak punya kewenangan untuk menekan IOM atau apa, tidak, hanya sifatnya mediasi koordinasi. Jadi saya nanya sama IOM gimana, ini ada demo. Oh iya Pak. Nah, jawaban dari IOM adalah IOM punya SOP, kalau sedang demo gini IOM nggak akan mau nemui, tidak boleh nemuin. Nah, tapi IOM katanya akan datang ke tempat penampungan yang ada di 3 hotel. Kebetulan ini 2 hotel yang demo, yaitu Inaboy sama Kupangin. Dari petugasnya akan datang ke sana, menemui mereka, menyelesaikan masalah ini. Dan IOM itu hari ini sebenarnya sudah akan adakan virtual, dikarenakan mereka sini sedang pandemi COVID, jadi mereka akan mengadakan virtual dengan teman-teman pengungsi ini. Tapi teman-teman pengungsi tidak mau virtual, maunya face to face, ketemu langsung. Karena kalau virtual menurut mereka nanti takut tidak didengar lagi. Nah, kebetulan ini kata teman pengungsi ya, bukan kata saya. Sekali lagi saya ulangi, kata teman-teman pengungsi. Kenapa mereka datang lagi? Karena yang hari pertama itu hari apa ya? Rabu, mereka ini demo. Mereka sampai jam 12 dari setengah 10. Terus mereka jam 12 mau pulang, itu karena dijanjikan datang ke tempat penampungan dan akan komunikasi. Tetapi sampai malam, sampai Kamis pagi, IOM tidak ada muncul satupun. Maka kemarin Kamis mereka muncul lagi di sini demo. Kemarin sampai jam 11 kita kasih tahu pulang lah, kasihan anakmu kecil-kecil itu. Nah, apalagi saya mau ketemu IOM Pak, tapi IOM-nya nggak muncul juga. Nah, tapi IOM omong bahwa hari ini Jumat mau virtual, tapi ini teman-teman yang ini 2 rumah tangga ini tidak mau, maunya ikut virtual tapi dari sini, pokoknya intinya mau ketemu gitu. Kalau menurut Pak Heksa solusi terbaiknya apa sih? Tetap virtual apa face to face? Menurut Pak Heksa? Kalau menurut saya sebenarnya
virtual bisa, face to face bisa. Yang penting ada tindak lanjut dari IOM yang bisa memuaskan mereka, memenuhi keinginan mereka, ya kan? Jadi istilah katanya jangan cuman janji nggak ditepati sehingga mereka akan menagih janji itu terus, ya kan? Saya rasa setiap kita manusia kalau dijanjiin akan menagih. Makanya kalau nggak bisa tepati jangan janji. Karena perlu diketahui apa sih keinginan mereka, apa sih tuntutan mereka. Mereka itu ingin dua hal. Salah satu, kalau tidak resettlement, ya pemindahan. Arti resettlement itu penempatan ke negara tiga. Kalau pemindahan itu pemindahan antar rudenim. Jadi community host itu, dan gini, kebanyakan kalau ada community host itu biasanya ada UNHCR. Pak, di sini ada UNHCR nggak sih? Dulu di sini sempat ada, tapi nggak tahu tahun berapa itu sudah tidak ada lagi. Artinya kantornya di sini sudah dicabut lah, cabangnya sudah nggak ada lagi. Tarik diri. Tapi artinya kan bukan berarti UNHCR hilang kan? Oh tidak, ada tapi masih. Dan artinya bahwa IOM yang bisa berkoordinasi dengan UNHCR kan Pak? Betul, ya harusnya menurut saya bagusnya itu solusinya ya IOM itu betul-betul komunikasikan sama pihak UNHCR. Kalau perlu IOM itu adakan semacam dialog bersama, baiknya sih mungkin secara virtual ya, antara UNHCR, IOM dan pengungsi, sehingga di situ ada terjadi komunikasi dialog. Mereka mau bagaimanakan. Nah, mereka ini minimal kalau tidak bisa ditempatkan negara tiga atau resettlement, ya kan, restatement, ya berarti mereka bisa mau juga untuk di pemindahan seperti di Medan, Jakarta dan lain sebagainya. Gitu. Makasih Pak Heksa. Ibu tidak, kamu tahu saya ya, saya tidak pernah cerita. Saya marah kamu. Kenapa saya tadi marah kamu? Kemarin saya ambil anak kamu ya, saya panggil jalan. Tidak usah. Kamu tidak bantu saya. Kamu ngomong begitu, kau pikir saya tidak sakit. Itu makanya saya marah. Saya tahu. Saya datang. Kalau saya tidak mau, saya di kantor diam-diam, tidak usah datangnya. Ibu 3 hari saya datang lihat kamu. Ibu, Makanya saya marah. Saya sakit hati. tahu, Ibu, saya omong dengan kamu. Saya sudah ada pilihan lagi. Saya hanya bisa pulang ke rumah sampai negara 3 saya bisa baru dapat solusi. Itu kamu tahu ya. Sekarang juga saya tahan harus tinggal di rumah bersama. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya melakukan tugas saya. IOM yang harus melakukan tugas itu. Saya tidak bisa. Saya harus saya tiap hari telepon Ibu Asri. Tapi saya tidak telepon Ibu Asri. Saya tidak begini, tidak repot mereka. Mereka tidak dapat solusi buat kita. Itu hanya kita punya pilihan. Tolong mengerti kita. Mengerti kondisi kita. Kita tidak. Sekarang saya malu. Saya dari pagi saya repot Anda. Memang saya malu. Buat semua. Kakak, polisi, kepala rudenim, saya malu dari semua. Dari anak. Tapi tidak ada pilihan lagi. Itu mungkin rusak. Itu semua mungkin rusak. Saya pikir apa? Tadi saya panggil Ali itu saya tanya. Kamu lihat saya. Kamu tidak kenal saya kan? Kamu tahu siapa saya? Saya tadi tanya ke Ali. Kenal saya? Kenal? Ya. Kita tidak ada masalah sama Anda, sama imigrasi, sama siapa lagi ya. Kita ada masalah sama IOM. IOM dengar, IOM buka pintu, kita masuk, teruskan di dalam. Tidak apa-apa.